Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Al-ayah. Hadirin, setelah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang memang rasa syukur ini harus selalu kita rasakan, bukan diucapkan. Karena kita bisa sampai pada saat ini hari ke-25 bulan Ramadan 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 16 April 2023. Kalau pas menyebut tahun Masehi lancar. Kalau sekarang kita hafal bulan tanggal Hijriah karena kita selalu mengingatnya. Apalagi kalau bilang H-6. Tentu saja ini ada salah satu contoh nanti dari bahasa. Kenapa kita bisa mengingat sesuatu lebih cepat? Dan kita kenapa sulit mengingat sesuatu? Di dalam tulisan yang saya sampaikan ini sebagai bahan kalau nanti ingin baca gitu ya. Di dalam surat Al-Anfal ayat 2 ini ada kata yang menjadi pokok dari judul yang akan disampaikan atau dari materi yang akan disampaikan atau kita kaji hari ini, yaitu satu kalimat wajilat. Pada penyumput kan? Bagi yang tidak dapat makalah. Nah, mohon maaf di nomor 2 itu ada yang kehapus ya, kelewat. Ya, wala robbi ya tafakalun ya. Ditambihan weh. Punten ya, ngetiknya sanes ku huruf Arab. Wirbados tegaduh keyboard Arab janten nah bisa kieu ya diakali aja. Kalau foto copy paste dari huruf Arab langsung ke Word itu tidak akan bisa. Nah, ada trik. Baik, di nomor 1 bisa kita baca Kitabun anjalanahu ilaika mubarakun ini gak jelas ini akibat ini. Liyada baru ayatihi wali ini terjelas deh ya. Waliyatadzakaru ulul albab. Dicek. Ini karena copy paste jadi sakalnya gak jelas ya. Dan di surat Al-Baqarah
juga ada di ayat kedua. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan banyak ayat-ayat yang selalu merujuk kepada kitab ini sebagai petunjuk, sebagai huda, ya. Sebagai pedoman hidup, ya, the way of life. Ya. Kalau kita baca dari ayat ini adalah sebuah kitab, yaitu Al-Quran ini, yang diturunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Ayatihi di sini ayat-ayatnya, tapi di sana berhubungan dengan mempunyai pikiran. Jadi orang yang tidak berpikir dengan menggunakan ayat-ayat Allah ini tentu tidak akan mendapatkan berkah. Nanti seperti apa berkahnya itu? Hanya dengan mengkaji salah satu ayat. Nah, di sini judul ini hanya satu ayat yang mengambil di ayat itu kata yang sederhana. Wajilat qulubuhum. Tapi di dahulu innama mu'minuna. Ini ada kata yang menunjukkan suatu kesungguhan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu. Jadi nanti kesananya ini ditujukan bagi orang yang beriman. Bagi yang tidak beriman tidak ada. Tidak diseru atau tidak termasuk statement di ayat ini. Beda dengan ya ayuhan nas. Kalau ada panggilan kepada manusia ya seluruh. Jadi ini sudah dibatasi, innamal mu'minuna ladzina idza dzukirallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Gemetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadathum imanan. Dan bila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah keimanan mereka. Wa 'alallahi yatawakkal. Ini urutan ini berat sebenarnya. Sudah beriman pun ini berarti masih ada perlu penambahan. Yaitu dengan harus mendengar ayat-ayat Al-Quran itu. Padahal sudah beriman ya. Minimal mungkin rukun iman yang kita sudah hafal semua. Tapi yang menjadi sorotan di sini adalah kata wajilat, bergetar. Sesuatu benda bergetar itu pasti ada penyebabnya. Di sini penyebabnya dijelaskan bila disebut nama Allah. Berarti bila kita mendengar nama Allah sebagai seorang yang beriman, harus bergetar ya hati kita. Kita tinggal introspeksi diri, kalau kita sebut nama Allah ada getaran enggak? Ternyata di dalam ilmu alam tadi disebutkan oleh Al-Ustaz Bahar, ilmu fisika. Memang saya backgroundnya dari fisika ya. S1, S2, S3 ya fisika. Sesuatu yang bergetar itu perlu ada yang menggetarkan. Di sini yang menggetarkannya asma Allah. Kenapa bisa bergetar? Yang menggetarkan itu pasti punya energi, punya kekuatan, punya kemampuan. Dari getaran itu nanti timbul gelombang. Nah, kalau bicara gelombang, ibu-ibu, bapak-bapak pernah nggak mendapatkan definisi apa getaran apa gelombang?
kan kalau anak muda itu mengenal istilah ada getaran cinta dan gelombang asmara. Harus bergetar dulu baru ada gelombang. Definisi getaran itu adalah suatu peristiwa yang terjadi berulang-ulang, ya, yang didefinisikan jumlah getaran itu kalau berulang-ulang sekian detik itu disebut dengan frekuensi. Jadi kalau ada sebuah benda bergetar dalam 1 detik 5 kali, frekuensinya 5. Periodanya 1/5. Jadi frekuensi itu adalah kejadian yang suatu benda yang bolak-balik di sekitar titik setimbang. Ya. Jadi kalau ada iman itu berkurang, bertambah gitu ya. Nanti harus menuju kurang tambahnya itu stabil gitu. Nah, untuk memperoleh yang stabil ini tentu saja harus ada gaya lain. Dan perlu diingat, sumber yang mampu menggetarkan itu banyak. Yang menggetarkan hati kita. Dari frekuensi saja yang ada bermacam-macam frekuensi. Artinya kalau satu sumber getar dengan energi tertentu menggetarkan sesuatu, kalau berbeda energinya, maka frekuensinya berbeda. Getarannya pun berbeda. Seorang yang tidak pernah ngaji, apakah ada bunyi dari mana ya? Nah, kaget kan? Ini ada sumber getar lain yang menyebabkan bunyi barusan, yang mengalahkan bunyi dari saya. Nah, ini yang disebut nanti itu superposisi, ada interferensi, ada gangguan. Jadi kalau getar itu sumbernya satu, itu tunggal gak ada masalah. Tapi kalau sumbernya banyak getaran menyebabkan gelombang, dan nanti pada saat nyampe di satu media yang sama, dia akan bersuperposisi. Akan saling menjumlah atau mengurang, bahkan bisa saling mengalih. Nah, yang jadi pertanyaan, wajilat qulubuhum itu terjadi bila bagaimana? Kita hidup tidak lepas dari gelombang. Bapak, Ibu melihat itu gelombang. Yang dilihat itu adalah proses pantulan cahaya dari benda yang sampai di mata difokuskan ke retina, dari retina dirubah menjadi aliran listrik, masuk ke otak, oleh otak diinterpretasikan. Kalau bentuknya seperti ini, kalau dalam bentuk listrik itu tegangannya seperti ini, kombinasinya seperti ini, oh ini si A, ini si B, ini si C. Maka sekarang dikenal ada istilah AI ya, Artificial Intelligence. Jadi kecerdasan buatan yang semuanya meniru dari alam, termasuk dari tubuh kita. Nah, seberapa besar energi ya kalau kita mendengar nama Allah, disebut nama Allah itu menggetarkan hati kita, itu tidak mudah. Mungkin ada sumber lain. Nah, kalau kita kebiasaannya keseharian bergaul dengan orang-orang yang beriman, kita akan selalu diinduksi, saling mengimbas. Itu gelombangnya itu gelombang elektromagnetik yang kita kenal. Saling mengimbas antar satu dengan yang lain. Kalau frekuensinya sama, nah ini makanya di anak muda ada istilah circle ya. Dulu tuh geng, grup, sekarang circle. Karena mengambil dari circle itu kan putaran. Nah, ada frekuensi yang sama. Kalau terjadi pada frekuensi yang sama, maka akan terjadi resonansi. Resonansi seperti apa? Peristiwa tadi superposisi gelombang yang mempunyai frekuensi sama dengan arah yang sama, itu akan saling menguatkan. Bahkan akan membuat suatu energi yang sangat besar. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang frekuensinya sama tapi berbeda arahnya, itu saling melemahkan.
Jadi penting ternyata kita menjaga pergaulan agar sefrekuensi. Karena agar terjadi penguatan tadi. Nah, kalau kita frekuensinya sudah dilatih sensitif terhadap Islam secara kafah, maka hati kita akan mudah bergetar karena pas frekuensi. Ibu bapak, pernah nggak kalau kita ngumpul ada acara nangis bareng, pernah lihat nggak? Kok bisa tiba-tiba nangis gitu ya? Itu dikondisikan pada satu frekuensi. Semua sama. Sehingga frekuensi itu nanti akan membuat nangis. Kok bisa ya frekuensi ada? Ada loh. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli, otak kita, tubuh kita itu punya frekuensi alami masing-masing. Termasuk frekuensi untuk nangis. Untuk sedih. Untuk bahagia. Nah, tapi setelah keluar dari lingkungan yang tadi membuat nangis, biasa lagi kan? Lupa lagi. Tadi kita bisa nangis kok sekarang nggak nangis. Jadi kalau bertanya kenapa, kalau ada di suatu kumpulan di mana ada misalkan musibah, lihat orang sedih, kita ikut sedih. Itu namanya resonansi. Karena di dalam otak kita ada frekuensi yang sama dengan orang lain dan itu saling berpengaruh. Makanya kalau bapak-bapak ibu pernah mungkin satu saat ngajinya belang beton ya, banyak belangnya ya, atau betonnya gitu. Ya jadi doyan kus itu terasa, menurunnya itu terasa. Karena apa? Ya tadi kepekaan, sensitivitas dari kita, frekuensi-frekuensi ilahiyahnya tidak terjaga. Nanti lebih banyak masuknya frekuensi-frekuensi lain. Contoh Bapak Ibu kalau lihat dengar lagu ya, ada satu lagu yang tiba-tiba gimana enak nih, pas di hati gitu ya. Iya kan? Ikut sedih gitu. Itu belum karena tidak lihat lirik loh, dari iramanya saja. Itu karena frekuensinya pas. Tapi kalau kita lihat liriknya, Masya Allah. Saya susah saya sering kalau mau lagu pas menyimak liriknya malah jadi, wah ini musyrik gitu ya. Apa lagu ya? Hanya untukmu hidupku, gitu ya. Dan seterusnya. Gak usah disebutkan, saya jadi lupa kalau yang lagu-lagu gitu. Atau kita mendengar lagu-lagu, sekarang ada Maher Zain, siapa lagi ya? Ada juga. Setelah menyimak, masuk ke hati kita. Nah itu semuanya karena ada frekuensi yang menginduksi atau yang menyebabkan resonansi dalam diri kita. Nah di surat berikutnya, ini nggak ditulis surat apanya ya? Oh Al-Anfal ya, ayat 3-nya. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wasabirina alama asobahum wal apa nih? Ya, saya kurang jelas. Mari perbesar aja nih. Ya wal muqimis sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang-orang yang disebut nama Allah lalu bergetar hati itu mereka dikaitkan dengan orang-orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka dan orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Ini kalau Al-Quran mengaitkan ini kan pasti punya maksud itu. Kenapa? Ya, yang tadi
mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rezeki itu serta sabar itu bukan hal yang mudah. Kalau kita ditimpa musibah lalu ada orang bilang, menyampaikan bersabarlah. Sebenarnya sabar itu apa? Sebenarnya sabar itu secara definisi ataupun penjelasan itu adalah mengkondisikan hati agar tetap dalam suatu keadaan. Ini bukan definisi dari secara ini ya, sabar dalam Islam apa. Tapi itu mengkondisikan hati ini dari segi, nanti saya masukkan ke istilah-istilah di fisika. Jadi yang kalau sabar itu bukan dia tidak tersentuh atau tidak sedih, tidak marah, tapi dia mampu mengkondisikan. Kondisinya kondisi yang apa? Yaitu jelas kondisi di mana dia akan tetap tidak terganggu dengan apa yang menimpa kepada dirinya. Jadi di dalam bahasa Sunda ada istilah habenagen gitu ya. Tetap tidak berubah. Jadi kalaupun ada godaan, ada gangguan, dia tetap mampu bertahan. Ya, bertahannya terhadap apa? Kembali lagi. Karena dia punya keyakinan terhadap Allah sebagai yang menentukan apa yang akan terjadi pada dirinya. Dia selalu yakin bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai yang maha dalam segala hal. Ya, sehingga dia tetap mendirikan sholat ya. Kita tahu wal muqimi sholata itu seperti apa. Bukan melaksanakan kan, mendirikan. Dan yang keduanya mampu menginfakkan sebagian rezeki yang telah dikaruniakan. Ini juga satu hal yang harus kita cermati. Karena hal yang umum di kita, kalau kita mendapatkan rezeki itu habis saja, nggak pernah diinfakkan. Kalau kita ngambil nisbah ke zakat, perdagangan misalkan, kalau kita dapat itu apa permodal itu 2,5% ya. Ngambil minimal impact itu 2,5% saja dari semua yang kita peroleh, rasanya apa? Laj ini tidak akan kelimpungan cari uang. Apalagi yang berdagang, setiap belanja keluarkan. Tapi ini mudah dikatakan, sulit dilaksanakan. Kenapa? Kembali lagi, hati kita belum tersentuh, belum bergetar dengan aturan-aturan Allah. Karena membuat suasana dalam satu frekuensi itu tidak mudah. Perlu pelatihan, perlu pembiasaan. Dan kita juga harus mengambil waktu dalam suatu keadaan di mana pikiran kita, hati kita sinkron, merefresh lagi terhadap apa yang sudah kita ketahui, dan ini sudah diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Al-Muzammil. Saya yakin Bapak Ibu sudah pada hafal. Kita langsung ke ayat ke-6. Di sini jelas ini ada kata. Diawali dengan isim inna lagi. Inna, mana ya? Yang nomor 6 belum keluar. Masih di bawah ya. Nah, inna nasi'atal laili ya asaddu wad'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat
Maksudnya pengaruhnya terhadap jiwa sih. Dan lebih mantap ucapannya. Ini kalau kita renungkan atau kita telaah lebih dalam, kenapa bisa sampai ada pernyataan ini dari Allah? Inna nasi'atal laili hiya asaddu wa aqwa. Sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat pengaruhnya terhadap jiwa dan lebih mantap ucapannya. Malam itu, nah sebelum ini saya lanjutkan dulu, nanti ada saya penjelasannya kenapa seperti itu. Yang berikutnya, innalaka finahari sabahan tawilan. Sesungguhnya pada siang hari itu engkau memiliki kesibukan yang panjang. Nah, nanti yang disebut malam itu seperti apa di sini dijelaskan. Ada yang mengambil sebagian dari malam itu. Nah, di sini. Oh, yang di penjelasan ayat itu ya. Al-Anfal yang berikutnya. Ada sepertiga, seperdua, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang selalu berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kasih sayang. Mari kita lihat. Di sini ada gambar. Ini gambar penyederhanaan dari matahari dan bumi. Ini gak sedekat ini sebenarnya ya. Dan ukurannya juga tidak sebanding. Cuma kalau matahari dibandingkan dengan bumi itu jadi titik bumi. Karena matahari jauh lebih besar dari bumi dan jaraknya juga sangat jauh. Kalau kita melihat matahari di sini, maka di bagian ini adalah siang. Di bagian yang ini siang. Bagian ini malam. Makanya ada informasi-informasi terkait dengan paparan sinar matahari, kalau ozonnya tipis akan lebih berbahaya dan seterusnya. Sebenarnya kalau dipandang dari segi fisika, kalau kita menghadap ke matahari itu, kita akan berhadapan langsung dengan angin matahari atau badai matahari. Seandainya tidak ada atmosfer dan medan magnet bumi, maka ini semua akan langsung menerjang bumi dan ke kita sebagai makhluknya. Tapi Allah dengan segala kesempurnaannya, bumi ini mempunyai perisai, tameng. Kalau yang berperang kan bawa tameng untuk menahan gempuran dari badai matahari. Ini yang warna biru. Nah, ini kan menunjukkan bagaimana ini menahan terus menerus. Nah, pada keadaan siang hari itu ini dihajar bumi. Dan dampaknya di sini ada berbagai gelombang yang masuk ke bumi. Kalau siang hari seperti apa panasnya, pagi hari dan seterusnya. Makanya bentuk matahari pun kalau siang lebih besar daripada tengah hari kan. Sehingga orang mengatakan, wah, dekat mana katanya matahari pada pagi dan siang? Dekat pagi karena lebih besar bentuknya. Gitu kan? Padahal sama saja. Nah, ini gempuran ini ditahan. Ini bentuk gelombangnya dan frekuensi itu adalah gelombang elektromagnetik. Sementara pada malam hari, yang di malam hari ini tidak ada gempuran, sepi dari matahari ini. Artinya kondisinya dari semua gelombang yang masuk ke bumi akibat matahari itu, di sini adalah yang paling adem. Tadi di dalam surat Al-Muzammil ayat 6 dikatakan apa tadi?
pada siang hari, pada malam hari, asaddu, ya. Nomor berapa itu? Nomor 6. Ya. Jadi sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat pengaruhnya terhadap dia dan lebih mantap ucapannya. Karena kondisi ini. Kalau kita baca letter leh saujratna dari ayat ini, kebayang nggak? Ternyata sholat malam ini akan membuat tadi ya, kepekaan, sensitif kita lebih tinggi. Tapi yang jadi masalahnya takut tunduhna ya saya. Dan saya yakin termasuk saya sendiri, setiap malam tuh pasti ada bangunan di antara jam 2 dan 3 itu ada. Lilir minimal. Terus lilir, kamu tos sepuh mah yang kecai kan? Iya. Tos beser gitu biasa. Tapi yang jadi masalahnya, nah ini kita harus mampu mengidentifikasi ini itu karena apa faktornya? Itu karena keberadaan setan ya. Seperti menjelang adzan gitu, sok hayang gegelehean, jalan ngalangut we teh. Tapi kalau kita sudah mengenal ini frekuensi dari mana? Karena setan pun punya frekuensi untuk menggoda kita. Akhirnya kita harus meyakinkan diri. Oh ini godaan. Kalau sudah kita langsung lepas dari kita misalkan pas saat itu udah nundutan, oh ini godaan langsung cengkat ke air, hilang itu. Termasuk nanti bangun. Mudah-mudahan kita semua bisa melawan bisikan-bisikan setan tersebut. Karena di malam itu yang saya rasakan selalu ada. Kita selalu terbangun. Cuma yang jadi masalah, terbangun apa? Lilir, bahasa Indonesia apa lilir ya? Kalau bangun itu kan langsung cengkat. Terjaga ya. Terjaga sebentar gitu ya. Nah, tapi kan tidak sampai bangun. Terus kacai. Padahal sholat ini tadi akan membuat kita ya, apa tadi disebutnya? Ya asadu wat'annya. Dan itu terjadi karena memang dari segi sistem tata surya kita, tempat kita tinggal bumi ini, di sini secara frekuensi alam juga gangguannya paling kecil. Seperti kita bicara di daerah yang ramai, di pasar atau apalah, yang banyak orang beraktivitas, lalu kita ke suatu tempat yang sepi, pendengaran kita akan lebih tajam. Bahkan tidak perlu energi banyak untuk bisa mengenal bunyi-bunyian tersebut. Nah, coba ditinggal nuka opat. Ini hadis riwayat Muslim. Di mana di sini intinya Rasulullah meminta kepada sahabat untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan ini surat An-Nisa ya. Qala lin nabiyya sallallahu alaihi wasallam Iqra alayat Quran gitu ya. Bacakanlah kepadaku Quran. Kemudian sang yang perawi hadis ini berkata, qaltu ya Rasulullah Iqra'a alaika wa alaika anzila ya. Alaika unzila itu. Maka
Wahai saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah saya bacakan Al-Quran kepada Anda sementara Al-Quran itu diturunkan kepada Anda gitu ya? Maka beliau menjawab, "Qala ini uhibu an asma'ahu min ghairi." Jadi sesungguhnya aku senang mendengarkannya dibaca oleh selain diriku. Rasul juga lebih senang mendengar daripada dibaca diri sendiri. Nah, selanjutnya bacakan surat An-Nisa, dipercepat saja sampai akhirnya pada satu ayat Rasul mengatakan cukup sampai di sini. Lalu aku menoleh kepada beliau dan ternyata kedua mata beliau mengalirkan air mata. Sebenarnya di sini menunjukkan apa? Sensitivitas. Jadi ada masa kalau kita mendengar lebih sensitif daripada kita membaca. Dari Rasul mengatakan aku lebih senang mendengar. Apakah kita sudah sampai di situ? Karena pada saat mendengar kita konsentrasi. Apalagi Rasul ya, tahu segalanya. Anak kecil kalau membaca lancar, tapi belum tentu paham. Anak kecil membaca ayat-ayat itu paham lancar. Tapi kalau mendengar tuh kita sempat berpikir dan ada induksi langsung. Tidak dari diri, tapi dari luar. Yaitu adanya frekuensi yang ya jelas Rasul itu frekuensi sudah sangat clear, mudah mengalami resonansi gitu terhadap ayat-ayat Allah. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kita melatih itu? Ya, kan semuanya perlu latihan. Seperti ilmu bela diri, kita bisa refleks kalau sudah dilatih. Saya tunjukkan di sini. Nah ini, tubuh manusia itu punya banyak frekuensi. Rata-rata di bawah 20 Hz atau sekitar 10 Hz. Perut kita frekuensinya 60, bahu, paru-paru, tangan dan lengan, bola mata dan rahang punya frekuensi sendiri. Disebut dengan frekuensi alamiah. Bagian yang ada dalam tubuh, kalau semuanya frekuensi ini, kalau kita tahu, dan ini hasil penelitian belum selesai sampai sekarang. Karena organ tubuh terlalu banyak, apalagi di otak. Di otak itu semua frekuensi ada. Spektrum yang ini ada semua. Ini tubuh dan seterusnya. Ternyata hasil penelitian dari Einstein dan Max Planck ini menunjukkan bahwa energi itu terkait frekuensi. Jadi kelihatan ini. Di sini ada energi itu sebenarnya tetapan Planck. Planck itu nama orang ya, peneliti. Dikalikan dengan frekuensinya. Itu membangkitkan energi. Nah ini saya merasakan tidak nyambung dengan Bapak Ibu. Betul ya? Terconnect. Ya. Ini Bu. Semua sekarang punya HP dan nomor. Nomornya ada punya providernya, Excel, Indosat, Telkom dan seterusnya. Ibu sering nerima telepon tuh kenapa bisa nyambung? Saya nelpon, misalkan ke istri saya kebetulan ada. Klik pijit, baik. Umi saya klik nyambung kan? Sebenarnya nyambungnya karena apa? Ada pulsa. Ya, pulsa biar ada getaran. Sebenarnya nomor itu apa? Tahu nggak? Setiap provider atau ya perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi ini
oleh pemerintah diberi jatah dari spektrum gelombang ini. Spektrum itu kan frekuensi energi, frekuensinya itu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang digunakan segini, broadband namanya. Kita frekuensi. Nah, setiap perusahaan itu dikasih jatah, kamu frekuensinya sampai sekian, dari sekian sampai sekian, dari sekian sampai sekian. Itu yang bukan dibeli sebenarnya, kan itu milik Allah ya. Sudah ada di alam, tapi diatur oleh regulasi. Nah, kalau tidak diatur kan nanti semua perebut. Jadi nomor ibu itu adalah bagian dari lebar pita frekuensi yang dimiliki oleh Telkomsel, Indosat, Tri, dan yang lainnya. Jadi nomor itu sebenarnya frekuensi, Bu. Frekuensi yang dipakai. Kalau sefrekuensi, HP pun nyambung. Masa kita enggak? Jadi kalau kita ingin nyambung dengan sesuatu harus satu frekuensi dulu. Cara membuat nyambung frekuensi ya itu harus ada fokus, ada penguatan. Fokus maksudnya gini, Bu. Kalau kita lagi ngobrol, kemana ya gitu, ya ngobrol nggak jawab tapi bari ngerjakeun lain itu tidak fokus tuh. Itu biasanya multitasking tuh ibu, multitasking segala digarap dalam satu saat. Itu kehebatan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak mah enggak. Kalau udah fokus ya ditanya hari-hari aja. Geus ditepat ibu, si cicing wae. Heula ieu ngerjakeun kan gitu. Tapi kalau ibu-ibu bisa. Tapi kelemahannya tadi karena banyak yang dikerjakan itu banyak frekuensi yang diambil, yang dilakukan, jadi ya semuanya nyambung biasa saja. Tidak ada penguatan, tidak asad. Ya. Apalagi sekarang kan baheula mah beungeut nying hareup ati mungkir ya. Ada istilah beungeut nying hareup ati mungkir. Nah, sekarang dengan HP ya masuk enggak beungeut nying hareup ati mungkir? Ini aja. Yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Saya sering memperhatikan yang terkadang diri sendiri tidak sadar, tapi kalau memperhatikan orang, itu satu keluarga ngumpul semua lagi makan di rumah makan ngumpul ya. Kebersamaan gitu ya. Tapi masing-masing pegang HP. Asik aja ibuna ting seng jeung saha bapana gitu. Kan aya iklan pas ibunya lihat pindahkeun gitu gambarna. Padahal lagi chatting gitu. Anaknya juga sama. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu berarti frekuensinya sudah tidak sama. Sedangkan kebersamaan itu harus dalam satu frekuensi. Ya. Jadi kalau kita lagi ngumpul itu udah HP gitu. Kalau kita ingin memperkuat ikatan dalam keluarga. Mudah diucapkan, sulit dilaksanakan. Kenyataannya begitu. Apalagi dengan anak-anak. Makanya ada bahaya bagi anak-anak yang sudah pegang HP, katanya jadi anteng cenah bager budak teh nyawa HP mah. Padahal itu adalah fokus kepada frekuensinya. Sehingga dia tidak beresonansi dengan yang lain. Seperti khusyuk. Khusyuk apakah tidak mendengar? Kalau sholat lagi khusyuk? Mendengar. Ya. Kalau orang lewat tidak melihat? Melihat. Tapi karena kita sudah di tune in istilahnya itu ya. Dulu kalau ada radio ada tuningnya. Pemutar gelombang itu namanya tune in. Tune in itu mencocokkan frekuensi. Jadi kalau kita tadi mau apa ya? Ke tune in itu. Ya. Kalau kita ingin membuat satu frekuensi, ya tune in lah bareng-bareng. Mari Bapak atau Mah, anak, ayo kita tune in dulu lah frekuensi kita. Tapi jangan gitu kata-katanya. Jadi mengkondisikan agar apa? Kalau kita berucap punya kekuatan. Karena terjadi resonansi. Nanti saya tampilkan ada sebuah jembatan tahun 40-an di Amerika runtuh bukan gara-gara badai, angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi. Mana tadi?
Nah ini gambarnya. Sejarah Tacoma Narrow Bridge Washington State ini gini nanti hancur gara-gara angin sepoi. Jadi kita jangan terlena ya, bukan badai saja yang menghancurkan, tapi yang melembutkan pun bisa, yang angin sepoi-sepoi pun bisa menghancurkan. Jadi kalau setan menggoda supaya kita tidak infak, tidak sedekah, tidak zakat, tidak sholat, tidak puasa, itu kasar itu godaan setannya. Tapi ada yang lebih halus kan? Tapi hancur. Contohnya ria ya. Sifat ria itu menghancurkan amalan kita kan? Itu seperti angin sepoi-sepoi tadi. Tidak terasa. Yang kedua, kalau merasa ibadah itu yang akan menghancurkan itu, padahal tidak dicontohkan Rasul. Karena tidak ada orang yang bertobat karena beribadah tidak dicontohkan Rasul, nggak ada. Ini bagian Ustadz yang sudah paham tentang perbid'ahan. Nah ini juga sama, jembatan ini hancur. Kenapa? Setiap benda itu punya resonansi sendiri-sendiri. Nah jembatan ini pasti bangun, strukturnya itu dia akan mengalami goncangan besar bila ada gerakan pada frekuensi tertentu, yaitu pada angin sepoi-sepoi. Seperti kita ke anak, dibentak, dicarekan, dan nurut, tapi dengan lemah lembut malah nurut. Ya. Itu juga sama, mencocokkan frekuensi. Karena di otak itu banyak frekuensi ya, ada untuk menurut, menolak, dan seterusnya. Sangat kompleks. Otak kita tuh gak tahu berapa terabyte ya memorinya. Kalau ibu punya HP, suatu saat habis full memori ya. Itu sebenarnya paling berapa sih? Berapa giga gitu ya? Ada yang sampai tera gitu. Tapi otak kita, bayangkan mengenal tempat, mengenal segala sesuatu yang kita lihat direkam di otak. Nah ini memorinya berarti sangat besar. Makanya ada AI itu, artificial intelligence itu karena kemampuan. Ya, nah kaitan dengan memori, saya jadi teringat bahwa setiap tempat yang pernah kita kunjungi itu akan menyimpan memori apa yang kita lakukan di situ. Bapak Ibu dulu mengenal pita kaset untuk menyimpan apa itu? Memori lagu ya. Itu pitanya namanya pita magnetik. Bagaimana cara agar lagu tersimpan? Yaitu di sana ada istilah dimagnetisasi sehingga medan magnet di pita itu kalau dibaca lagi akan menampilkan frekuensi dan jenis-jenis suara. Nah sekarang sudah beralih ke mana? Chip ya, kayak flash disk. Dulu kan ada hard disk ya, hard disk itu masih magnet. Kalau sudah ada chip, itu benda-benda atau bahan-bahan material elektronik gitu ya, yang mampu menyimpan. Cara menyimpannya sama, bagaimana? Ya sama. Dengan menginduksikan gelombang elektromagnetik sehingga si benda itu mengalami suatu pengkondisian medan listrik dan medan magnet gitu ya. Yang nanti kalau pas dibuka muncul apa yang kita rekam itu. Jadi itu yang di dunia yang sudah diketemukan, yang kata Allah ilmu kita itu tidak seberapa ya. Bagikan titik pasir di lautan yang luas, di pantai yang luas. Jadi kita hakul yakin kalau kita semuanya dicatat gitu. Tidak akan terlewatkan sebesar biji jaro pun tidak akan terlewatkan. Jadi ini semua merekam kita. Benda-benda ini. Cara merekamnya bagaimana? Itu dari fisika itu bisa dibuktikan. Karena tadi ada
frekuensi yang dikeluarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik nanti menginduksi benda-benda itu dan tersimpanlah di situ memori itu. Jangan jauh-jauh. Ya, memori HP aja yang kita bisa menyimpan banyak kan peristiwa-peristiwa itu. Tapi masih terbatas memorinya. Ini Allah itu menyiapkan semuanya tidak terbatas untuk semua umat manusia. Di teknologi, jangan bandingkan dengan teknologi yang sekarang kita alami. Dulu juga kan kita gak terbayang bisa pakai LCD, dulu pakai overhead projector ya, nulis di plastik, terus disorot masuk sini. Sekarang sudah mudah. Bahkan sekarang kita bisa buka di mana saja, kapan saja, asal punya pulsa tadi ya, punya kuota. Kalau itu kan urusan bisnis sebenarnya, bukan bisnis. Kalau service interkoneksi kita ini. Jadi pada saat kita melakukan ibadah khususnya sholat, kembali lagi tadi yang sholat malam, kita juga harus yakin terkoneksi dengan Allah. Sehingga tadi apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan akan mengalami amplifikasi, penguatan. Nah, penguatan inilah salah satu akibat dari terjadinya peristiwa resonansi, dan resonansi terjadi akibat adanya frekuensi yang sama. Makanya di akhir ini saya tuliskan ayat ke-6 sampai 8 tentang bangun malam ya dalam surat Al-Muzammil. Mangga Ibu Bapak baca saja. Ini yang surat ini ngobrol dengan Pak Ketua. Kalau gitu di surat Al-Muzammil ya. Ini saya bacakannya. Memang agar wajilat qulubuhum, atau agar hati kita mampu bergetar dan kita mampu, kalau bergetar itu artinya mampu meningkatkan keimanan kita. Kesimpulannya itu bahwa kita harus selalu berusaha untuk nyetel itu ya, mencun-inkan. Tune-in itu mencari frekuensi-frekuensi yang cocok. Caranya salah satunya seperti kita mengadakan hadir di pengajian seperti ini adalah tune-in gitu. Ya. Karena agar frekuensi di kita sensitif lagi. Kalau sudah sensitif, nanti resonansi itu muncul dalam diri kita kalau mendengar seruan-seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada hal yang kurang dipahami, karena mungkin kalau saya menjelaskan keilmuan itu biasanya ada rumus dan seterusnya. Nah, sekarang saya harus mampu mengungkapkan dalam bentuk kata-kata yang mudah dimengerti. Dan itu belum tentu pas lagi. Belum tentu tune in gitu. Dimengertinya belum tentu beresonansi apa yang saya ucapkan dengan apa yang Ibu Bapak dengarkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi tanya jawab enggak, Ustaz? Pilih ayat tanya jawab enggak? Tekan haruskan fisikana. Kalau tidak ada pertanyaan, ada dua. Pertama, bingung bertanya. Bingung bertanya karena dua juga, karena jelas dan tidak jelas. Gitu. Yang kedua, sudah mengerti. Tapi kalau sudah mengerti pun bisa bertanya karena ingin tahu lebih dalam gitu. Atau cukup beda tosian keperigan deui. Mangga pamita aya patarosan saya serahkan lagi ke pembawa acara. Atau istilahnya PA ya. Mangga